Saya Devi Agustin, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Beji, Kabupaten Pasuruan. Selamat siang. Menjadi seorang guru adalah pilihan saya. Guru di era saat ini dituntut menjadi seorang guru yang melek teknologi dan inovatif. Bagaimana kabarnya siang ini anak-anak? Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, saya minta tolong untuk dipimpin berdoa. Sebelum masuk ke materinya, Ibu mau tanya dulu ke kalian. Pernah nggak kalian menonton acara TV yang di dalamnya mengungkapkan ciri-ciri dari hewan, ciri-ciri dari tempat? Sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat? Acara apa namanya? Pada zaman dahulu ada on the spot. Terus apa lagi? Ini kalian akan mempelajari tentang menulis teks laporan hasil observasi. Setelah melakukan pengamatan secara langsung, kalian atau peserta didik dapat mengungkap secara tertulis fakta dan data yang diperoleh berdasarkan dari hasil pengamatan menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Untuk materi yang kemarin, ini yang perlu diingat lagi. Karakteristik dari teks laporan hasil observasi tadi sudah dibilang sama teman-temannya yang pinter-pinter semuanya. Yang lain juga pasti masih ingat ya karakteristiknya, yaitu satu, bersifat objektif yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, disusun berdasarkan fakta. Jadi disusun dengan hal yang sesuai dengan apa yang kalian lihat. Kemudian yang ketiga, disajikan secara lengkap dan mudah dipahami. Yang baca biar nggak tambah bingung. Kemudian ini struktur teks laporan hasil observasi, masih ingat semua ya? Ada pernyataan umum, definisi secara umumnya, kemudian deskripsi bagian, bagian-bagiannya, setelah itu ada manfaat atau kesimpulan di dalamnya. Ini ada kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Pasti masih ingat karena kemarin sudah diajari. Ada kata benda, ada kata kerja material, ada kata kopula, kemudian ada kata pengelompokan dan kata keadaan. Nah, ini bagaimana cara kalian nanti menyusun teks laporan hasil observasi. Kelihatan yang belakang? Terlihat? Terlihat ya, alhamdulillah kalau sudah terlihat. Sebelum masuk ke tugasnya, kalian minta untuk melihat video ini. Diperhatikan baik-baik. Atau Chinese evergreen merupakan tanaman hias daun yang berasal dari daerah tropis basah. Aglonema berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata aglos yang berarti terang dan nema yang berarti benang atau benang sari. Dengan demikian, aglonema dapat diartikan sebagai energi terang. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama Sri Rezeki, dan di Cina, tanaman ini dikenal dengan nama Wan Neiqing. Tanaman yang diamati di depan ini mengenai tanaman aglonema. Kalau kalian nanti sesuai dengan jurusan kalian di listrik, silakan didengarkan. Ada tambahan rezeki bagi pemiliknya. Oleh karena itu, aglonema dulunya populer dengan nama Sri Rezeki. Aglonema merupakan genus dari sekitar 20. Dari video yang sudah ditayangkan, apakah kalian sudah mengerti maksudnya dari teks laporan hasil observasi yang dilaporkan? Sudah? Ada apa saja di situ? Tentang apa di dalamnya? Tanaman aglonema. Yang pertama, dia membahas mengenai apanya? Tentang deskripsi dari
Deskripsi umumnya atau deskripsi dari tanamannya. Kemudian yang kedua membahas mengenai apa di situ? Deskripsi bagian, yang semangat dong suaranya. Bagian-bagian dari tanaman aglonema ada apa saja tadi? Ada daunnya, ada batangnya, kemudian ada akarnya, kemudian ada jenis-jenis dari tanaman aglonema. Kemudian yang ketiga ada apa lagi? Apa? Deskripsi manfaat. Sudah, Ibu juga sudah membagikan teks laporan hasil observasi, contoh dari teks laporan hasil observasi di grup WA kelas kalian. Silahkan boleh dibaca. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, sudah paham ya bagaimana teks laporan hasil observasi? Kalau sudah, kita lanjutkan ke silahkan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Kemudian kalian mendekati benda yang akan kalian jadikan objek observasinya. Silahkan mulai dari sekarang. Kalian sudah menemukan objek yang akan kalian observasi? Nah, jika sudah, Ibu minta untuk salah satu perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk menerima LKPD dari Ibu. Silahkan. Dari LKPD yang sudah dibagikan, di situ ada langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan. Silahkan dibaca dan diamati, kemudian dituliskan secara runtut. Mulai dari kerangka karangannya sampai dengan teks laporan hasil observasi yang sudah jadi. Dari mananya yang mau diobservasi? Dari kabelnya. Deskripsi. Oke, pinter. Ini termasuk dalam apa namanya? Kabel. Kabel gitu aja namanya, kabel gitu. NYA. Oke. Silahkan dilanjutkan. Apa yang akan kalian amati? Saklar. Saklar. Sudah tahu apa saja yang mau diamati dari sini? Sudah tahu. Apa saja? Saklar dan fungsi dan jenis-jenisnya. Oke. Bekerja sama ya dalam satu kelompok ya. Silahkan dilanjutkan. Apa yang akan diamati? Stop kontak. Stop kontak. Sudah tahu apa saja yang mau diamati? Sudah. Nanti sambil dicari di internet ya untuk melengkapi dari keterangannya tadi. Silahkan dilanjutkan. Apa yang akan kalian amati? Yang mana? Yang itu. Sudah tahu apa saja yang mau diamati? Sudah tahu ya. Jangan lupa bekerja sama dalam kelompok ya. Mau mengamati tentang apa? Obeng. Obengnya nanti diapakan saja? Apa saja yang mau diamati? Bagian-bagian dari obengnya. Ada jenis-jenis obengnya ya? Sudah tahu semuanya? Oke, dilanjutkan. Objek apa yang mau diamati? Kabel NGY. Kabel NGY. Yang ini ya jenisnya ya? Sudah tahu ciri-cirinya dan apa saja yang mau diamati? Silahkan dilanjutkan ya. Bekerja sama dalam kelompok, jangan lupa.
ada. Untuk kelompok yang lain yang sudah selesai dan sudah mengumpulkan, silahkan disiapkan untuk maju ke depan kelas, membacakan teks laporan hasil observasinya, dan kelompok lain jangan lupa untuk mengomentari hasil pekerjaan dari kelompok yang maju ke depan. Ya, Ibu panggil dari kelompok berapa yang harus maju duluan. Yang maju duluan dari kelompoknya Maulidia. Silahkan dari kelompoknya Maulidia. Nih ya. Pilihan jenis kabel yang lebih tebal dan kuat sehingga tahan terhadap cuaca dan lingkungan. Pastinya kabel NYY berfungsi untuk instalasi dalam ruangan atau indoor. Digunakan untuk Obeng adalah alat untuk mengencangkan atau mengendorkan sekrup ataupun beberapa jenis baut. Adapun sejarah atau asal obeng yaitu obeng diketahui sudah digunakan sejak sekitar tahun 1500-an. Awalnya sekitar tahun Sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik atau untuk menghubungkannya. Secara sederhana, saklar terdiri dari dua bilah logam yang menempel pada suatu rangkaian dan bisa terhubung atau terpisah sesuai dengan keadaan sambung, on atau Top kontak. Top kontak pertama kali ditemukan oleh Harvey Hubel pada tahun 1904. Pesaing alat listrik yang diciptakan oleh entrepreneur asal Amerika ini berbentuk soket yang dimasukkan ke dalam fitting lampu. Lampu pijar digunakan saat malam hari atau saat cuaca mendung. Lampu pijar juga berguna untuk hiasan bagian luar. Lampu pijar terdapat kawat yang apabila dialiri arus listrik dapat menghasilkan cahaya untuk menerangi ruangan atau jalan umum. Kabel listrik merupakan sebuah media untuk menyalurkan energi listrik terdiri dari konduktor dan isolator. Berdasarkan tegangannya, kabel listrik terdiri dari 3 kategori, yaitu kabel listrik tegangan rendah, menengah, dan tinggi. Namun, kabel yang umumnya digunakan di perumahan ada 3 jenis, yakni kabel NYA, NYM, dan NYY. Kabel NYA yaitu Alhamdulillah. Jadi nanti sebagai seorang anak listrik harusnya ya sudah paham. Makanya tadi kan nggak ada yang berkomentar karena apa ya sih yang dijelaskan temannya ya sedetail-detailnya. Sudah detail semua mulai dari singkatannya apa, kenapa namanya itu, ternyata ada maksud dan tujuannya. Dari sini untuk kegiatan yang terakhir kita melakukan sebuah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kita dari awal sudah mempelajari tentang apa aja tadi? Tentang menulis teks laporan hasil observasi atau menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama menyusun teks laporan hasil observasi apa saja yang dilakukan? Menentukan objeknya yang pertama. Kalian sudah berembuk sama kelompokmu kira-kira apa tadi yang mau diobservasi. Kemudian yang kedua apa? Yang mau diamati dari objek yang sudah ditentukan apa saja, apanya yang mau diamati. Kemudian yang ketiga baru melakukan observasinya. Yang kalian tadi bersama-sama dengan kelompokmu mencari bendanya. Yang tadi sudah dilakukan ya. Kemudian yang keempat kalian menyusun kerangka laporan secara sistematis sesuai dengan yang dibagikan di LKPD tadi. Kemudian yang kelima, kalian dari kerangka karangan dibuat teks laporan hasil observasinya secara utuh dan padu. Yang terakhir, kalian memastikan teks laporan hasil observasinya sudah sesuai dengan yang kalian harapkan, kemudian mempresentasikan dengan sangat baik semuanya tadi. Dari sini ada yang masih mau ditanyakan sama Bu Devi? Tidak ada?
Kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai musikalisasi atau teatrikalisasi dari sebuah puisi. Dari puisi bisa dimusikkan, bisa diteaterkan. Nanti kita pelajari untuk pertemuan yang berikutnya. Sudah siap tentunya? Insya Allah sudah siap. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa ketemu lagi di sini ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.